Nah guys, kali ini gua mau membahas tentang kematian tragis dari bintang punk rock, vokalis dari band The Gits, Mia Zapata. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Langsung aja guys, let's go! Mia Zapata lahir pada tanggal 25 Agustus 1965 di Chicago, Amerika. Nah, dia dibesarkan di pinggiran kota Kentucky ya guys. Dan dari usia 9 tahun, dia udah belajar bermain gitar dan piano. Gaya bermusiknya dipengaruhi oleh punk rock, jazz, blues, dan R&B guys. Nah, jadi sejak kecil musik itu aja yang selalu dia dengarkan guys. Dan pada tahun 1984, Mia mendaftar di Antioch College di Ohio sebagai mahasiswa seni guys. Nah, Mia sebenarnya berasal dari keluarga kaya guys. Tapi dia milih untuk hidup tanpa kenyamanan materi yang bisa disediakan oleh keluarganya. Kedua orang tuanya adalah eksekutif di stasiun televisi. Nah, menurut pandangan ayahnya, Mia seperti orang yang hidup di dua dunia yang berbeda guys. Di satu sisi, dia tinggal dengan keluarganya yang kaya, bersekolah di sekolah elit, dan mempunyai kegiatan bermain tenis. Tapi guys, di sisi lain, dia menganggap materi itu nggak berarti apa-apa ya baginya. Nah, Mia juga dikenal sebagai gadis yang pemalu dan nggak suka menarik perhatian orang lain guys. Namun Mia sangat berbakat dalam bermusik dan mengekspresikan diri dan emosi dalam sebuah lagu guys. Nah, di bulan September 1986, dia dan ketiga temannya membentuk sebuah band punk guys, yang bernama The Gits. Nah, dia membentuk band ini dengan Matt Reisner, Andy Chestnut, dan Steve Monerty. Dan semuanya adalah mahasiswa di perguruan tinggi yang sama guys dengan Mia. Jadi satu kampus mereka. Dan di tahun 1989, The Gits pindah ke Seattle, Washington guys. Mereka memutuskan untuk pindah ke sana untuk terlibat dengan kancah musik punk yang sedang berkembang di sana guys. Nah, awalnya mereka merasa sangat berat guys merintis karir di sana, dan tahun-tahun awal mereka di sana penuh dengan perjuangan. Mereka harus membuat pertunjukan mereka sendiri guys tanpa adanya sponsor dan label rekaman. Mia dan ketiga temannya tinggal bersama di sebuah rumah kosong guys yang dijadikan basecamp mereka, yang mereka sebut sebagai The Red House. Nah, rumah ini nggak hanya menjadi ruang latihan ya guys, tapi juga menjadi pusat komunitas musik untuk para musisi di sekitar situ guys. Mia kemudian mendapatkan pekerjaan di sebuah bar lokal sebagai tukang cuci piring. Nah, dia memang nggak berminat untuk mendapatkan pekerjaan tetap ya guys, seperti di kantor. Karena dia mau mengejar karir musiknya dan pekerjaannya di bar memberikan dia waktu dan fleksibilitas yang diperlukan dalam karir musiknya guys. The Gits dengan cepat mempunyai banyak pengikut dalam kancah musik punk, dan khususnya Mia menjadi populer di kalangan komunitas guys. Nah, band ini merilis beberapa lagu yang diterima baik di label rekaman independen lokal dari tahun 1990 hingga 1991 guys. Bahkan di tahun 1990, The Gits sempat melakukan tour internasional yang sukses guys, tanpa dukungan dari label rekaman. Ini luar biasa banget guys. Dan The Gits sepanggung dengan band punk rock besar seperti Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, dan Green Day. Nah, pada tahun 1992, The Gits merilis album debutnya guys, dan reputasi mereka semakin meningkat dalam kancah musik punk di Seattle. Album pertama mereka menerima ulasan yang positif. Nah, band ini juga merencanakan tur besar di Amerika dan di Eropa, serta beberapa konser lokal guys. Nah, mereka juga sedang dilirik guys oleh berbagai label rekaman. Namun sayangnya sebelum band ini bisa menyelesaikan album kedua mereka, sesuatu yang buruk terjadi guys. Di malam tanggal 6 Juli 1993, Mia berjanji untuk bertemu dengan temannya di bar favoritnya sekitar pukul 10 malam. Nah, Mia saat itu baru saja pulang dari tur konsernya, di mana dia pergi selama 3 minggu guys. Dan di dini hari pada tanggal 7 Juli 1993, Mia meninggalkan bar Comet di daerah Capitol Hills di Seattle. Nah, saat itu dia sedang dalam perjalanan pulang menuju ke apartemennya, yang letaknya hanya berjarak 1 blok dari bar guys. Dan dalam perjalanan pulang itu, Mia mengunjungi studio latihannya guys. Kemudian dia mengunjungi seorang teman yang tinggal di gedung yang sama dengan studio itu. Dan di pukul 2 pagi, Mia meninggalkan apartemen temannya, mengatakan kalau dia akan pulang dengan menggunakan taksi. Dan itu adalah terakhir kalinya dia terlihat dalam keadaan hidup guys. Nah, tubuh nggak bernyawanya ditemukan pukul 3.30 dini hari dan ditemukan dalam keadaan terbalik guys, dengan menghadap ke atas dan dengan tangannya terbuka ke arah samping dan pergelangan kakinya menyilang guys. Nah, pose itu seperti posisi saat Yesus disalibkan guys, dan kematiannya membuat terkejut para penduduk kota Seattle guys.
Nah, gimana mungkin penyanyi muda berbakat bisa meninggal dunia dengan begitu tragisnya, guys? Apakah ini ulah fansnya yang terobsesi, atau saingan yang irih dengan kemajuan karirnya? Atau hanya orang asing saja? Nah, awalnya pihak berwenang nggak bisa mengidentifikasi dirinya, guys. Karena pada saat kejadian itu, Mia nggak membawa kartu identitasnya ya, guys. Namun, salah seorang petugas medis yang bertugas adalah fans dari band The Git, guys, yang pernah nonton ke konser mereka. Nah, dan dia langsung mengenalinya, guys. Nah, menurut petugas medis itu, walaupun dia tidak dicekik, Mia tetap akan meninggal dunia, guys, karena luka dalam yang diderita akibat pemukulan. Dan dari hasil otopsi, terungkap bukti perjuangannya, guys, di mana Mia menderita benturan tumpul di perutnya. Saksian dari temannya Mia membuat penyelidik mempunyai teori kalau Mia dibunuh oleh pengemudi taksi, guys. Namun setelah diperiksa, nggak ada pengemudi taksi yang mobilnya dinaiki Mia di dini hari itu, guys. Teori yang lain yaitu Mia nggak pernah meninggalkan gedung studionya, guys. Karena sehari setelah kejadian, salah satu teman Mia mendatangi studio dan menemukan rekaman demo dan mikrofon Mia di situ, guys. Yang anehnya, Mia nggak pernah meninggalkan mikrofonnya sembarangan, guys. Polisi meyakini kalau nyawa Mia dihabisi di lokasi yang berbeda dari tempat dia ditemukan, guys. Tanpa ada bukti di tempat kejadian dan saksi mata, petunjuk yang ada menjadi nggak berarti, guys. Teman satu bandnya termasuk band-band terkenal seperti Nirvana, Pearl Jam, dan Soundgarden membantu penggalangan dana, guys. Dan mereka berhasil mengumpulkan $70.000 yang akan digunakan untuk menyewa detektif swasta selama 3 tahun, guys. Namun dana itu akhirnya mulai habis dan tetap tidak ada kemajuan dalam kasus ini, guys. Nah, pada tahun 1998, 5 tahun berlalu ya sejak pembunuhan terjadi. Detektif mengatakan kalau penyelidikan mereka selama 5 tahun nggak membuahkan hasil, guys. Namun mereka meyakini kalau motif pembunuhan ini adalah acak. Nah, baru pada tahun 2003, seorang nelayan dari Florida bernama Jesus Mesqua yang datang dari Kuba pada tahun 1980. Nah, dia ditangkap dan didakwa. Dan ini berhubungan dengan kematian Mia ya, guys, berdasarkan bukti dari DNA. Jadi gini, guys. Sebenarnya sebuah profil DNA berhasil diekstraksi dari air liur yang ditemukan di bekas gigitan. Nah, namun di tahun 1993 belum ada teknologi yang bisa mengidentifikasi DNA. Nah, DNA itu kemudian disimpan dalam kulkas penyimpanan sampai teknologinya berhasil dikembangkan, guys. Nah, saat pertama kali data DNA dimasukkan pada tahun 2001, hasilnya nihil, guys. Nggak ditemukan dalam database. Namun di tahun 2002, Jesus ditangkap di Florida karena perampokan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga datanya dapat ditemukan di database. Nah, Jesus memiliki sejarah kekerasan terhadap perempuan, guys, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perampokan, dan penyerangan. Semua mantan pacar dan istrinya telah mengajukan laporan terhadapnya, guys. Secara personal, Jesus tidak mengenal Mia, guys, tapi dia tinggal hanya berjarak 3 blok dari lokasi tubuh Mia ditemukan. Nah, Jesus nggak mau bersaksi dalam pembelaannya, guys, dan dia mempertahankan ketidakbersalahannya. Nah, teori dari penuntut adalah bahwa dia melihat Mia meninggalkan bar seorang diri dan mengikutinya dari jarak dekat, guys, sebelum akhirnya menyerangnya. Nah, Mia yang mendengarkan musik melalui headphone-nya, guys, jadi nggak menyadari ya kalau ada bahaya, sampai Jesus sudah menangkapnya dan menyeretnya ke mobil dan dibawa ke kursi belakang, guys. Nah, setelah berunding selama 3 hari, juri memutuskan Jesus bersalah, guys, pada tanggal 24 Maret 2004. Dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 37 tahun. Nah, Jesus mengajukan banding dan hukumannya dikurangi 1 tahun menjadi 36 tahun. Yang lebih mengejutkan, guys, sebelum Jesus bebas, ternyata dia meninggal dunia, guys, di rumah sakit Washington pada tanggal 21 Januari 2021. Di usianya yang ke-66 tahun. Kematiannya dikonfirmasi oleh Departemen Permasyarakatan Negara bagian Washington dan menolak memberikan penyebab kematiannya, guys. Nah, itulah tadi, guys, kisah pembunuhan tragis dari vokalis band The Git, Mia Zapata. Pesan gue sih buat kalian semua harus lebih waspada, guys. Hati-hati kalau keluar malam, apalagi sendirian di tempat sepi, guys. Karena kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Oke, guys, sampai sini dulu video gue kali ini. Like jika kalian suka, tinggalkan komentar jika kalian mau request apa yang mau kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. Karena dukungan kalian akan membantu channel ini lebih berkembang. Oke,
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Joan, out.